Badan Pusat Statistik BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau tahunan. Kenaikan kunjungan Wisman ini terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi wisatawan asing, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dengan mata uang yang lebih kuat. Wisatawan mancanegara memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan sehingga biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi di satu sisi ternyata wisatawan Nusantara atau lokal justru turun dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, bagaimana fenomena ini juga dilihat sebagai sebuah peluang meningkatkan kunjungan wisatawan asing khususnya. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Prof. Azril, selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Pagi, Prof. Azril. Baik. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, tapi satu sisi wisatawan lokal ini justru turun, ini sinyal positif atau bagaimana sebenarnya, Pak Azril? Ini saya rasa suatu fenomena yang harus hati-hati kita pelajari atau kita analisis. Ya. Karena sebelum terjadinya penurunan nilai tukar atau melemahnya nilai tukar rupiah, kita tuh kan sudah terjadi, ini kan karena terjadi eskalasi di Timur Tengah, ya, perang di Timur Tengah, di mana naiknya harga minyak mentah. Tapi sebelumnya lagi terjadi kenaikan harga tiket kita, di mana ada peraturan dari Menteri Perhubungan bulan Maret, kemudian April peraturan dari Menteri Keuangan menaikkan PPN, adanya PPN, walaupun DTP ya masih ditanggung pemerintah, tapi hanya 90 hari, dan ini juga sebelumnya terjadi memang aftur kita tuh termahal di ASEAN, dan kemudian sebelumnya lagi 1 Januari 2026 aftur kita tuh dunia harus menggunakan aftur yang ramah lingkungan atau ramah atmosfer, yaitu dekarbonisasi, yaitu dengan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Jadi berturut-turut seperti jatuh di timah tangga. Nah, kemudian dengan melemahnya ini memang terjadi, betul tadi disampaikan bahwa Wisman yang berasal dari Malaysia terutama sama Singapura itu ada kenaikan. Karena harga nilai tukar kita itu melemah bukan hanya dengan dolar, tapi juga dengan ringgit Malaysia sama dolar Singapura. Yeah. Nah, aneh kan? Jadi padahal mereka tetap saja, tapi kita kok makin melemah. Nah, ini harus dipelajari betul nih. Saya rasa harus hati-hati, yang sudah hampir 18.000. Nah, ini jadi masalah betul. Nah, kemudian kalau ini terjadi demikian hal ini harus dipelajari betul, karena kalau kita lihat jumlah wisatawan kita yang selama ini adalah andalan kita adalah dari Australia, itu terjadi pergeseran di mana Australia itu lebih ke Jepang sekarang. Walaupun harga minyak naik, mereka ke Jepang, bukan lagi ke Bali. Nah, ini kan harus terjadi analisis yang mendalam dari pemerintah. Nah, kalau seandainya Malaysia ini kan datangnya kan lebih ke Jakarta, maupun Bandung. Jakarta itu dia shopping apa? Biasanya ke Tamrin City itu Pak, shoppingnya Pak, ke pusat baju Muslim. Tamrin City atau ke Tanah Abang. Kalau yang pintar mereka ke Tanah Abang. Nah, jadi ke pakaian Muslim segala macam. Nah, kalau ke Bandung dia lebih kepada kuliner kita, karena makanan kita hampir sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah, mereka ke sana sampai coba wus gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam. Jadi, yang lebih dekat begitu ya. Karena 45 menit sampai, mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper, bawa 2 koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya. Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam. Di Batam, karena lebih murah jatuhnya begitu dibandingkan di Singapura mereka belanja begitu ya. Saya coba di restoran, saya dengar, wah ini Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil. Nah, salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism, atau mungkin bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment.
Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment. Ya, Nah, baik dengan pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di Tanah Abang, Tanah Abang. ya. Dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal sekali. Oke. Kita juga kan ke Bandung, Mas. Ya, Pak Azril sebentar Pak. harusnya- Ini ada pendengar kita Pak Atong di Pekanbaru, kita terima dulu ya sebentar ya, Pak Azril ya. silakan, Pak Atong silakan Pak. Selamat pagi Pagi, lagi, Pak Tong. Bang Zaini. Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak narasumber. Ya, selamat pagi, Pak. Jadi kalau di sini kalau yang turis manca kalau di Riau itu ya itu agak kurang, tapi yang banyak itu per event. Oh, kalau ada nanti- acara begitu ya. Iya, jadi nanti yang paling besar itu ya pasti ulang tahun RI karena ada pasti jalur di Iya. Kalimantan Tinggi kan. Nah itu jadi kalau efek dolar kalau untuk masyarakat Riau ya mungkin bolehlah kami menyebut tidak terasa karena orang Riau ini perginya kalau pergi kalau lokalnya ke Sumatera Barat. Kalau pergi ke mancanya itu ke Malaysia. Tiket dari Pekanbaru ke Malaysia itu lebih murah daripada tiket Pekanbaru ke Pulau Jawa atau ke Bali. Jadi kalau Riau efek dolar lah apalah. Jadi karena itu tadi saya nggak bahas dolar. Karena kalau di Riau itu nyaris tidak terasa karena Riau ekonominya kan mungkin ya termasuk tertinggi di Indonesia, jadi nggak begitu terasa gitu kan. Baik, ya itu saja. Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Yuk, ya. pagi. Pak Fazil, kalau dengar cerita Pak Tong kan ini kan tentang Wisnus Wisatawan Nusantara begitu ya, yang lebih memilih ke Malaysia, akhirnya ke destinasi wisata dalam negeri menurun. Nah ini Pak, kita bandingkan dengan spending nih Pak. Ini kan bukan hanya soal sekian persen wisatawan asing naik yang masuk ke Indonesia begitu, tapi kalau dibandingkan spendingnya ya Pak, ini kan kalau dari data yang ada, perjalanan wisatawan nasional kita rata-rata per tahun itu kalau keadaan normal mencapai 800 juta perjalanan per tahun. Sementara kalau Wisman itu kan hanya 15,39 juta kunjungan. Kalau wisatawan lokal saja turun, ini kan berarti kan spendingnya yang terbuang cukup besar juga ini Pak, dibandingkan dengan spending ya antara Wisman dengan Wisnus begitu, dengan peningkatan Wisman seperti ini, itu bagaimana kalau menurut Pak Azril? Ya, itulah dengan kurs dolar ataupun rupiah yang menurun ini, spending kita lebih senang kita keluar, itu betul. Dari Aceh ke Jakarta lebih murah itu Aceh yang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu baru ke Jakarta. Nah, artinya harga itu dipengaruhi oleh aftur kita termahal di ASEAN sebelum terjadi eskalasi. Ini sebelum eskalasi kita sudah termahal. Harga tiket kita juga termahal nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini kenapa pemerintah kan harusnya memberikan suatu edukasi kepada kita kenapa naiknya. Diberikanlah bulan Maret sama bulan April Menteri Keuangan malah makin naik lagi dengan surcharge fuel-nya bahkan PPN 6 itu makin naik lagi melonjak. Nah ini yang barangkali kalau mau murah turunkan aja atur, samakan dengan ASEAN, samakan aja dengan ASEAN kita. Dan itu betul kata Bapak dari Riau bahwa kalau Riau memang tidak terlalu tapi yang Riau kepulauan Riau yang sangat berimbas terhadap Singapura-nya. Nah ini yang banyak sekali di Batam itu kan hanya 45 menit nyampe. Kalau Riau saya rasa masih normal-normal saja dan itu betul. Dan pacu jalur kemarin itu bagus ya waktu 17 Agustus ada eventnya. Tetapi kita tuh belum siap Pak Zaini, Mas Zaini untuk mempersiapkan retailtainment. Jadi secara teori itu namanya retailtainment, bukan shopping tourism, tapi retailtainment ini yang kita kurang siap atau mungkin kita gagap terhadap shopping tourism kan harusnya dari dulu, di mana rumpun Melayu kita ini Malaysia, Brunei, Singapura kan banyak sekali rumpun Melayu. Kenapa enggak kita sedot seperti ini? Jadi kalau membuat Indonesia itu jangan memindahkan semut dari Singapura maupun Malaysia atau Brunei, tapi buatlah gula yang lebih manis dari kita. Nah itu sudah ada, hanya packagingnya di kita yang kurang baik. Nah kenapa tidak ini yang diambil kesempatan atau peluang ini dari dulu? Nah, bahkan dulu pernah kita yang Fashion Week saja ada tapi dilarang. Itu kan suatu hal yang bagus, dimana kalau dikaitkan dengan Tamrin City, fashionnya itu dengan menjual barang-barangnya itu sangat bagus sekali. Nah, kita tidak ada integrated packagingnya itu yang retailtainment-nya, packagingnya itu yang lemah begitu ya, Pak Azril ya? Sangat lemah betul.
apalagi spending tadi. Ya, kalau kita kembali ke data dari BPS ini kan hanya persentase kenaikan wisatawan asing begitu ya, wisatawan lokal turun, tapi kan tidak dijelaskan yang hilang spendingnya itu berapa besar dari wisatawan lokal, karena kan perjalanan mereka frekuensinya kan cukup besar ini Pak, setiap tahunnya itu sampai 800 juta perjalanan begitu. Nah, bukan hanya spending Mas Denny, kita multiplier effect sektor pariwisata terhadap PDB kita itu nggak pernah dihitung. Ya. Coba, kenapa kita menaiknya itu sekarang saya rasa apa sudah lebih dari satu atau satunya berapa kali kenaikannya, baik yang efek yang direct langsung maupun indirect maupun yang induce ikutan. Kita tidak pernah menghitung sehingga pariwisata kita menjadi sektor unggulan. Nah, harusnya kan ada indikatornya bahwa pariwisata kita unggulan dengan multiplier atau efek penggana atau efek domino kita. Ini tidak pernah dihitungnya Mas Denny. Saya capek ya kalau dengan mahasiswa S3 saya ajarkan dong menghitungnya segala macam. Ini kenapa nggak dihitung oleh kita? Nah, siapa yang salah? Padahal itu penting ya Pak untuk patokan kita ada kenaikan atau tidak dari pendapatan pariwisata begitu ya Pak Azril ya? Ya, jadi artinya kebijakan maupun strategi kita dasarnya itu dulu. Barulah tadi di mana kebijakan juga kita tidak integrated ini, tidak terintegrasi antara pariwisata, Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, jalan sendiri-sendiri. Jadi bingung, kenaikannya berlipat-lipat jadinya. Nah, makanya harga tiket ini termahal. Betul kita. Artinya wisnus terjadilah lokal saja. Jadi kalau kita waktu panjang kemarin liburan, nah cuti panjang, tidak ada yang pergi antar provinsi dengan pesawat terbang, paling-paling dengan kereta api ataupun dengan bus. Terjadilah lokal saja, jadi antar di dalam kabupaten maupun antar provinsi saja. Tapi kita mau ke Bali, mau ke Komodo, Pulau Komodo, nah ini kan mahal sekali. Orang terpaksa daya beli kita semakin menurun. PHK sudah terjadi beberapa kali, kita lihat di surat berita-berita news kita itu terjadi sekali beberapa kali PHK dan juga daya beli kita. Nah, kemampuan daya beli kita, wisnus kita itu sangat turun, itu sangat betul. Nah, spending kita, nah ini ya, kenapa nggak dihitung? Berapa sih sebenarnya? Berapa persen sih sebenarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan PAD, pendapatan asli daerah? Nggak pernah kita ngitungnya. Nah, karena kan kalau dihitung dari kalau 800 juta perjalanan wisnus kita ya Pak setiap tahun ya, dikali mungkin pengeluaran rata-ratanya satu orang itu sekitar 3 juta saja kan besar sebenarnya itu ya, Pak Azril ya? Sebenarnya, tapi kita kan nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Kemudian ada hitungannya kita tuh kan yang langsung, itu kan yang langsung. Yang tidak langsung banyak lagi. Misalnya pegawai hotel, dia dapat gaji, dapat pembayaran spending dari turisnya. Kemudian pegawainya itu hotelnya belanja untuk makan restorannya, pasar. Nah itu kan kenaikannya yang tidak langsung. Kemudian yang ikutan itu kenapa kita tidak pernah menghitung? Kenapa Pak? Saya nggak tahu itu Pak. Saya bingung ini. Padahal penting itu ya Pak sebagai dasar kebijakan begitu ya? Dasar membuat kebijakan dan strategi itu yaitu berapa kali kita mau bilang kita unggulan. Perhitungan saya pertumbuhan growth kita masih di bawah 5%. Siapa yang bilang katanya di atas 15%? Itu impossible. Saya ngitung sendiri itu masih berkisar sekitar 4%-an. Nah ini yang jadi apalagi dengan adanya sekarang menurut melemahnya rupiah kita, wah ini menjadi berat bagi kita. Dan apakah kenaikan, dan itu juga untungnya karena kita di bordernya terhadap Malaysia sama Singapura, itu aja yang agak menggembirakan. Tapi menggembirakan lemah rupiah kita sudah makin melemah terus ini. Apakah berapa sekarang? Apa sudah 18? 17 sekian. Nah, ini kan jadi perhitungan kita. Jadi Pak Azril, ini juga patut dipertanyakan kalau memang ada kenaikan persentase Wisman ya yang masuk ke negara kita. Wismannya juga mungkin tidak ke daerah lain yang tiketnya dari Jakarta mahal begitu ya Pak. Mereka mungkin dari Singapura ke Jakarta, Malaysia ke Jakarta, mungkin lebih murah begitu kan? Atau Singapura ke Batam begitu ya Pak Azril ya. Tidak mereka wisatawan Malaysia mungkin ke Jakarta dulu, dari Jakarta mereka ke Bali, tentu kan akan mahal tuh tiketnya Pak Azril. Wah, sangat mahal jadinya dengan itu. Sehingga Bapak sebagai ada indikasi atau indikator yang sangat bagus. Saya kan nanya ke Pertamina, berapa sih harga aftur kita? Itu sulit kita mendapatkan harganya. Saya pergi ke Singapura, itu dapat datanya. Banyak sekali. Nah, beberapa maskapai besar itu tidak mau mereka itu sampai ke Indonesia. Jadi stay over mereka itu di Singapura dan mereka harga afturnya jauh lebih murah. Mereka bilang apa? You punya aftur termahal di ASEAN. Kenapa kami singgah aja di Singapura? Artinya kan rugi kita. Maskapai penerbangan dari luar negeri tidak langsung ke Jakarta atau ke Soekarno-Hatta maupun ke Ngurah Rai maupun ke Nadiem yang di Batam. Kan 3 hub itu yang terbesar di Indonesia. Nah,
ini juga mengindikasikan melemahnya turis asing juga, karena tidak bisa langsung. Nah, tapi kalau mereka sudah ke Indonesia, nah kan biaya domestik yang mahal sekarang itu kan tiket domestik kita. Apalagi dengan sustainable aviation fuel kita dengan menggunakan aftur yang ramah lingkungan, nah itu namanya itu per 1 Januari sudah 1% dilaksanakan. Kalau kita tidak gunakan, kita tidak boleh mendarat seperti Singapura, kita tidak bisa mendarat atau kita membayar denda. Nah, apakah kita mau membayar denda ke Singapura? Nah, itu harga SAF, Sustainable Aviation Fuel itu 6 sampai 10 kali lipat harga aftur biasa. Nah, apalagi tahun 2030 itu makin naik lagi penggunaannya. Nah, kita kok nggak pernah diberitahu oleh pemerintah ya, bagaimana SAF kita? Nah, bagaimana? Jadi intinya begini Pak Azril ya, kenaikan persentase Wisman yang masuk ke Indonesia ini tidak dinikmati oleh daerah yang jauh dari Jakarta. Artinya ini memang hanya daerah tertentu saja dan kawasan wisata unggulan kita tidak menikmati itu begitu ya, Pak Azril, karena jauh dari lokasi Jakarta misalkan begitu, yang tiketnya ke sana juga mahal begitu ya, Pak? Itulah yang harus dianalisis secara ilmiah, saintifik. Pariwisata kan sudah jadi ilmu pariwisata sejak 2008. Nah, saya kebetulan yang mengajukan usulannya kepada Menteri Pendidikan, akhirnya disetujui. Pariwisata itu adalah masuk dalam ilmu pariwisata dan rumpunnya satu rumpun dengan profession and applied sciences, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu teknik dan pertanian. Nah, ini jadi marilah kita menganalisis pariwisata ini secara ilmiah, jangan secara feeling. Nah, ini yang bahaya kita. Dan ini saya sangat lemah kita. Nah, ini yang saya bilang, siapa yang lemah? Ada saya sulit. Baik, Pak Azril. Pak Azril, terima kasih banyak kalau begitu Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Baik, selamat pagi, Pak Azril. Terima kasih banyak, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, selamat pagi.